Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, bagaimana kabar Ibu, Bapak, dan saudara-saudara? Besar harapku Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Kita sudah kurang lebih 1 bulan memasuki tahun baru dan kita akan meneruskan perjalanan di tahun baru ini sampai seterusnya. Dan kita yakin Tuhan menyertai kita. Meskipun ada banyak rintangan, meskipun ada banyak persoalan, kesulitan, bahkan berbagai macam penderitaan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita. RHI Renungan hari ini akan mengangkat tema seruan kepada Tuhan dari dalam kesusahan. Seruan kepada Tuhan dari dalam kesusahan kita. Tuhan berkati, mari kita siapkan diri kita bersama-sama. Mazmur 130. Mazmur 130 pada ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Yang demikian sabda Tuhan. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian sabda Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Mari kita refleksikan bersama ayat-ayat ini. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Ada 3 kemungkinan kalau kita sedang menghadapi persoalan, kesesakan, kesusahan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita mengandalkan diri sendiri. Kita punya kepandaian, kita punya kekayaan, kita punya teman, kita punya kuasa, lalu mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau ada kesulitan dihadapi sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, kita kehilangan harapan.
karena diri sendiri tidak bisa diandalkan, karena kekayaannya terbatas, kepandaiannya pas-pasan, teman juga kuasa nggak punya. Lalu ya tidak mengandalkan siapapun, ya biarin aja. Sakit nanti kalau sembuh ya sembuh, kalau enggak ya sudah, lorokin arah mari ya mati. Kesulitan, nah udah, nanti kalau ada jatah kita memang bisnis ini untung ya untung, udah. Dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan justru tidak mengandalkan siapapun. Yang pertama mengandalkan diri sendiri, yang kedua tidak mengandalkan siapapun. Yang ketiga ini, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Pemazmur disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Lalu dia berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, lalu berharap kepada Tuhan. Lalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, yang ketiga, memohon kepada Tuhan terhadap apa yang sekarang menjadi beban, kesulitan, dan persoalannya. Memohon kepada Tuhan. Mengandalkan, lalu menaruh harap, dan memohon. Dan dia sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Dikatakan di ayat 6, jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih. Pengawal kalau mengharapkan pagi nanti ganti yang piket. Dia udah capek semalaman. Dia ketahan kantuk. Dia tahu ada bahaya yang mengancam. Tapi dia harus siaga. Dan pengawal semoga cepat pagi dan nanti kelihatan tenang-terang dan ganti lagi yang jaga. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal. Artinya apa? Artinya di tengah kesulitan, kesusahan, dan persoalan, ayat kita hari ini memberikan catatan penting bahwa Tuhanlah yang akan menolong. Seruan dari dalam kesusahan, tidak pada kemampuan diri, tidak menyerah pada keadaan, tapi memohon dan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu berarti ada upaya. Di dalam Tuhan berarti ada usaha. Tapi semua upaya dan usaha ini diserahkan di dalam penyertaan Tuhan, bukan di luar Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sakit, kita harus berobat, kita mencari cara sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, bukan pada kekuasaan lain ya, tapi pada medis, pada apa yang seharusnya dilakukan, tapi di dalam Tuhan. Kalau kita ada persoalan, maka kita harus atasi di dalam penyertaan Tuhan. Kalau ada bisnis yang belum berhasil, maka ada analisis yang dibuat. Kita bisa menggunakan ilmu-ilmu. Kalau mau bikin ini usaha, kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan. Misalnya ada bisnis model kanvas dan seterusnya. Ada analisis sosial dan seterusnya. Jadi, semua dilakukan. Mengharapkan Tuhan tidak berarti pasif. Mengharapkan Tuhan tidak berarti diam. Mengharapkan Tuhan memang kita usaha, tapi usaha itu diletakkan di dalam dan bersama Tuhan. Jadi, firman Tuhan hari ini, kalau kita menghadapi pergumulan kesulitan, silahkan buat upaya. Tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Dan pemazmur Daud menekankan hal itu. Dan saya mengajak ibu bapak dan saudara, mari kita belajar untuk seperti pemazmur Daud. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan kasih dan penyertaan-Mu. Tolonglah kami dengan pergumulan, kesulitan, persoalan kami masing-masing. Pecinta RHI tak lepas dari masalah. Tapi kami selalu diingatkan bahwa Tuhan sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu dalam RHI Renungan hari ini. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah pecinta RHI semua yang mengikuti program ini. Supaya di tengah masa yang penuh tantangan, kesulitan, dengan persoalan yang bertubi-tubi, kami membuat upaya, tapi kami mau datang dan memohon kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Allah, tolonglah kami demi Kristus pengantara kami. Amin.